Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola, Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast. Kali ini ada di episode ke-6 bersama saya Hasan Tetsuya dan ditemani oleh rival saya. Silakan. Nura Soyo. Anjir gak bahas. Ya udahlah, gak apa-apa. Kita hebat aja. Yo, selamat datang di segmen VS Dead. Kali ini kita bakal seru-seruan di segmen VS Dead. Sedikit cerita dulu, VS Dead itu adalah segmen di Animated Podcast yang membandingkan dua anime, karakter, opening, dan lain-lain, dimana kita akan mencari mana yang terbaik di antara keduanya. Di segmen ini biasanya para admin tuh memberikan pandangan masing-masing tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua hal yang dibandingkan. Di episode lalu, kita sudah membandingkan dua anime isekai, yaitu SAO dan Log Horizon. Di episode kali ini, kita akan membandingkan dua karakter mungil di anime sport yang sangat-sangat populer pada masanya, cukup berbarengan juga, yaitu ada Kuroko Tetsuya dari anime Kuroko no Basket dan juga Hinata Soyo dari anime Haikyuu. Ada beberapa alasan nih, Nur. Kenapa Hinata versus Kuroko ini menarik nih? Betul. Gue juga sebenarnya waktu kita voting kayak ini apa nih snacks-nya, terus kayak kita tuh mikir kayak awalnya kita tuh mau antar sport gitu loh, cuman kayaknya ini lumayan jarang dibawain kan. Yes. Antara Hinata sama Kuroko, karena sebenarnya kan dari genre sport mereka kan beda kan. Hinata beda. Tuh volley, Kuroko basket. Cuman ada satu kesamaan. Ada satu kesamaan. Dua-duanya bocil badannya. Iya, dua-duanya bocah. Dua-duanya bocah, tapi MC itu dia, karena MC sebenarnya sih. Bener, karena MC. Dua-duanya MC, dua-duanya badannya kecil, dan dua-duanya sama-sama diremehkan, Pak, di tim masing-masing dan di olahraga masing-masing. Banget. Bener, karena ini anime basket dan anime volley itu adalah olahraga basket dan olahraga volley itu adalah kedua olahraga yang mengandalkan tinggi badan, tapi di dua anime ini tuh karakternya sama-sama kecil, Pak. Betul, itu dia. Itu yang bikin menarik tuh. Dan ya seperti yang ada di animenya, kedua-duanya diremehkan, tapi ternyata kedua-duanya OP. Itu yang seru. Itu dia. Lalu juga kesamaan-kesamaan lainnya yang menarik ini adalah sama-sama datang dari tim yang lemah lah, seperti anime sport biasa lah. Timnya cupu dulu. Timnya cupu, terus mengumpulkan pemain-pemain terbaik, lalu jadi OP. Nah itu dia, from zero to hero. Yes. Dan ada satu kesamaan lagi nih, sama-sama punya partner. Sama-sama punya partner. Itu dia yang jarang dilihat orang tuh, keduanya tuh sama-sama punya partner terbaiknya masing-masing. Kuroko bersama Kagami dan juga Hinata bersama siapa namanya? Kageyama, betul. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Meskipun banyak persamaan, tentunya juga banyak perbedaan, karena kedua anime ini tuh berasal dari dua anime sport yang berbeda, penulis mangganya juga berbeda, dan tentu jalan ceritanya berbeda. Dan itulah yang bakal kita bahas nih di sini. Mana nih yang lebih mana yang lebih mantap, mana yang lebih MC ya? Mana yang lebih MC? Gila. Yang lebih MC sih Mbe sih sebenarnya. Oh iya sih, itu King kan. King Mbe. Langsung aja kali ya, tanpa berlama-lama. Boleh lah, gas lah, daripada banyak cincongnya kita gas kan. Yos, mari kita mulai. Pertama kita mulai dari mana dulu nih asiknya nih? Kita mulai dari mana dulu nih? Kalau ngebandingin dari mana? Ngikut. Kalau ngebandingin karakter gini tuh ya biasanya kita mulai dari ini dulu ya, dari watak alias dari karakter alias dari sifatnya dulu nih. Kita bandingkan nih. Kalau Hinata dulu gimana? Kenapa menurut Anda? Jujur. Menurut Anda Hinata lebih baik dari Kuroko? Itu, gua yang lebih suka dari Hinata adalah dia cheerful. Pertama itu. Lalu? Dan ya mungkin berisik ya, cuman kayak cheerfulnya itu loh. Maksudnya kayak MC, ya mungkin banyak MC yang kayak gitu, cuman kayak ngerasa feel MC yang happiness gitu, kayak ngasih vibe positif ke tim tuh penting loh. Maksudnya dia tuh MC kan. Ya kan? Iya. Gitu kan, kayak kita ngelihat dari sisi positif tuh. Hinata tuh seseorang yang maksudnya kalau kita jadi tim entah itu sport apapun butuh loh orang kayak gitu.
Iya sih, perlu Iya sih, kan? perlu. Iya, ya jelas lah orang ngasih positive vibes. Kita lagi ngapa-ngapain harus ngasih positive vibes sama dia kan, sama siapa sentainya tuh yang lagi libero, aduh, Oh iya, Kimia ya? Iya lupa. ya kalau di, Sini di, ya. di nama-nama tokoh gitu mah suka lupa, Iya kebanyakan anjir. di otak Pokoknya kebanyakan. kan Ya ini libero ya. sama-sama pendek. Cuman ya itu vibes vibes cheerful yang tidak dimiliki oleh Kuroko karena Kuroko pendiam kan kayak aduh Bro, agak kurang gimana? Yang Anda bilang Ya, itu kelebihannya dari Kuroko, bro. Bukan gitu, bro. Itu kelebihannya Kuroko, bro. soan cool itu Kuroko sebenarnya yang bagusnya itu MC-nya tuh dari kita apapun ya dia tuh tidak never give up, intinya itu never give up, selalu memberikan dampak positif ke sekitar. Itu yang itu penting. mah Tetsuya juga punya, bro. Kuroko juga punya. Jangan gitu. Kurang kalau Kuroko kurang. Ini yang tadi Bapak bilang ketika bilang Kuroko itu apa pendiam, itu kelebihannya. Ketika kita terlalu sering diberi MC anime yang terlalu semangat, kali ini kita dihadirkan dengan sesosok MC yang berbeda dari MC lainnya, di mana dia sebagai seorang MC tapi tidak sebagai MC gitu karena MC-nya Kagami. Itu kelebihannya, coy. Itu kelebihannya, coy. Itu salah satu hal yang menurut gua kurang di Kuroko tuh kan judulnya Kuroko gitu. Kenapa? Kuroko artinya apa? Bayangan kan? Kuroko Ya, artinya cuman bayangan. Berarti animenya sesuai judulnya. Jalan ceritanya sesuai, ya tetap bayangan sampai series tamat. Itu kelebihannya, coy. Itu kelebihannya. Dia tuh apa? Pendiam, tenang, dan dengan skillnya yang tidak terlihat itu merupakan nilai plus, coy. Jarang sekali MC yang ingin menonjol, tapi dia tidak ingin menonjol, tapi malah mendorong teman-teman yang menonjol. Itu, coy, kelebihan Kuroko tuh. Itu tuh aduh gimana ya menjelaskannya, sebenarnya kurang lebih Kuroko tuh sama kayak Shiro kan yang sebelumnya, cuman entah kenapa untuk konteksnya sport nih kayak agak kurang aja, terlebih ya sudahlah kayak apalah bayangan itu Kuroko kayak cuman lah gitu, kayak Hinata nih bagus loh gitu, maksudnya dalam artian realistis lah gitu. Kayak dampak positifnya lebih kerasa gitu kalau dari segi realistis ya, maksudnya Hinata nih ketimbang Kuroko. Kalau Kuroko beneran ada di dunia nyata tuh kayak aneh aja, kayak kenapa emang bakal ada player yang kayak gitu. Oke. Tapi ada satu kekurangan juga nih Hinata yang gua kurang suka nih. Apa tuh? Di beberapa momen dia terlalu impulsif, Pak, yang membuat timnya tuh malah jadi stres semua. Ketika dia stres, dia malah marah-marah gaje dan itu bikin suasana tim jadi buruk, Pak. Itu di beberapa momen tuh ketika momen-momen sulit, kalau Kuroko tuh bisa menenangkan tim-timnya, misalnya Kagami lagi emosi, malah Kuroko yang menenangkan. Nah, ini nih ada beberapa kali momen yang saya tonton, ini Hinata nih impulsif nih di beberapa momen nih. Gimana coba penjelasannya? Ya, sebenarnya kenapa impulsif ya itu balik lagi, itulah kenapa perannya partnernya dia itu. Tobio Kageyama. Kan sedangkan Tobio tuh rada tipikal orang-orang yang rada pendiam cool gitu ya kayak Kuroko gitu, cuman masalahnya kan dia ya sistemnya balancing, kayak si Hinatanya kayak gini ya, si Kageyamanya yang handle, makanya kayak gitu. Oke, berarti benar-benar kebalikan dari Kuroko ya. Kalau di Kuroko kan MC-nya yang diam, secondnya yang apa marah-marah. Kalau ini Hinatanya yang apa yang ekspresif. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kageyamanya yang chill. Kalau mereka berdua tuh ditukar aja gitu. Iya, benar sih, benar. Oke. Berarti selesai lah masalah kepribadian ya. Sebenarnya cuma tukeran. Intinya kita draw. Kenapa? Karena sebenarnya perannya Kageyama tuh adalah Kuroko. Kuroko. Ya siapa? Kagami. Yang Kagami itu Hinata gitu. Ya sih benar. Jadi tuker aja Ros. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Biasanya anime sport tuh identik dengan kelebihan dari sang pemain ya. Dua-duanya punya kelemahannya karena bocil ya, karena kecil badannya. Tapi dua-duanya punya kelebihan nih. Ini agak berbeda nih. Kalau Kuroko itu adalah kelebihannya di operan. Dia bukan pemain yang scores, dia bukan penyekor, bukan shooter. Jadi dia tuh lebih banyak mengoper kepada pemain-pemain lain. Nah, tapi Hinata berbeda nih. Hinata kan dia awal-awal penyekor sih, tapi meskipun di tengah-tengah akhirnya dia jadi blocker kan. Nah, tapi gimana nih? Dia gimana nih menurut Nura Ardi nih? Kenapa Hinata tuh
lebih bagus lah secara skills dari Kuroko nih. Nurardi dulu silahkan. Karena ini yang satu hal yang pertama kali bikin impresif itu tuh adalah ini bocah kecil tapi lompatnya tinggi. Yes, iya benar sih. Ya Dan kan? apa keras itunya apa? Itu Pukulannya. latihannya keras maksudnya Ya. kayak nih yang sebenarnya ini jadi salah satu hal kenapa menurut gua Kuroko dan Kuroko sama Hinata tuh agak beda ya. Yes, Maksudnya gini, dari segi start Kuroko Oke. start dari hero. Maksudnya kayak orang tuh Kiseki no Sedai kan. Ya kan, di season Tapi dia pertama nggak kan. dianggap, coy. Dia nggak dianggap. Iya, maksudnya gini. Kan ada tim Kiseki no Sedai gitu maksudnya. Iya. Kan. Sedangkan si Hinata tuh benar-benar dari tim abal-abal yang Iya. benar-benar dia nge-carry satu tim. Ya, nggak ada lagi yang mau main selain dia. Nggak ada lagi. Bahkan temen ketika dia main lomba voli aja dia udah nggak main voli ketika masuk SMA. Iya. Malah pindah kan. Maksudnya kayak semangat atau spiritnya tuh kayak salah satu hal kelebihannya juga dari Hinata gitu loh, kayak dia tuh nggak terlalu kayak gue mau kayak gini, gue bakal try hard semaksimal mungkin. Itu karena dia tahu startnya dia dari mana, makanya dia juga pindahnya ke Karasuno, gak ke Aoba. Kan kalau si Kageyama tuh niatnya emang ke Aoba Josai kan, cuman emang gak keterima di sana kan. Terus karena si Hinata nih tahu kayak dia tuh punya potensi tapi nggak mungkin ke yang lebih bagus, yang bagus banget maksudnya, kayak ya udah kita cari yang ini, makanya dia ke Karasuno, dia ngelatih di sana. Dan ya itu maksudnya balik lagi fighting spiritnya yang dia harus dipatut acungi jempol tuh, kayak dia tuh orangnya nggak mau kalah, Iya. kompetitif banget tuh, kayak wah ini satu hal yang mungkin karena startnya beda aja dari Kuroko gitu. Meskipun Kuroko juga di Kiseki no Sedai-nya dijadiin Tidak dianggap. tidak dianggap, cadangan. maksudnya bukan tidak dianggap, banyak orang tidak tahu Yes, banyak orang tidak ya tahu. itu maksudnya. Selain itu maksudnya selain dia punya lompat tinggi, dia pokoknya itu niat sih, fighting spiritnya bener-bener suka banget. Fighting spiritnya dia gak mau kalah. Oke. Kalau bicara soal latihan, ya Kuroko juga nggak kalah, bro. Soalnya di SMP tuh Kuroko cuma bisa ngoper, tapi waktu SMA akhirnya waktu di Winter Cup dia akhirnya berhasil syuting. Itu juga hasil latihan kan. Didorong sama temen-temennya buat syuting, buat berani buat ngambil syuting. Itu kan dilatihnya sama temennya tuh, sama si Aomine. Dia minta diajarin syuting. Sama sih. Aduh, ini sama lagi sih sebenarnya, sama-sama bro. Sama aja. Iya sih. Itu kan Hinata juga ada perubahan, yang awalnya dia spiker, terus berubah jadi blocker kan. Dia bisa ngeblok sih lebih jadi bisa ngeblok. Dia tetap mau jadi spiker, cuman dianya pengen jadi di kayak tengah. Ada jadi tengah tambahan kan? Ya ada tambahan ya lah. Ya mirip juga nih, Kuroko kan awalnya cuma bisa passing, mirip lah Hinata cuma bisa bukan shooting, smash, cuma bisa smash. Nah, kalau Hinata nambah skill block, kalau Kuroko nambah skill shooting. Itu sih. Lagi-lagi draw sih sebenarnya, agak susah sebenarnya. Kayak segi kemampuan gitu, kayak yang awalnya nggak bisa apa-apa, maksudnya bukan nggak bisa apa-apa, nggak, kayak cuman bisa satu hal kan, akhirnya development gitu bisa ke yang lain. Tapi Hinata nggak punya zone. Tapi Hinata nggak punya zone. San nggak punya zone, coy. Iya, nggak ada zone, cuman kayak why? Kenapa harus zone? Sama nggak punya invisible pass. Ada namanya, coy, di Kuroko mah kekuatannya. Invisible pass zone. Gila. Aduh, di Karasuno cuman ada istilah nama sekolah doang Iya. Ya, paling ada beberapa teknik kayak yang udah lupa namanya, yang teknik yang si Hinatanya langsung nembak itu, yang si Kageyama pasti langsung tembak gitu. Anjir. Yang awalnya tuh latihannya disuruh tutup mata, percaya aja udah. Percaya, terima aja lah, udahlah. Iya, kayak anjing tapi works. Smash aja lah. Anime sport tuh itu tuh kadang latihannya tuh aneh-aneh, Cok. Iya. Ini mau intermezzo sedikit nih, ngomong-ngomongin latihan. Dulu juga di IC tuh si Sena latihan larinya mau bawa yang berat-berat, coy. Ini intermezzo sedikit aja. Bener. Nggak nyambung Ada San. Sebenarnya kalau di ini ya aneh-aneh banyak. Coba banyak. Salah satu anime sport yang baseball, Diamond no Ice itu ingat banget. MC-nya kan ini ya.
jadi yang lempar itu kan. Iya. Jadi suruh lempar gapleh, Iya. gapleh kartu lah apa itu kayak kocak banget. What the fuck? Pasti kocak-kocak lah pokoknya mah mantap. Oke. Skill Oke, beres balik lah ke ya. balik. Skill beres lah. Oke, skill draw lagi. Alah. Alah. Cuma itu doang. Apa Haikyuu nggak punya nama-nama. Oke, lanjut lah ya. Iya. Wah, Ini kita nggak lengkap kalau nggak ngomongin ceritanya sih. ya. Ini kita ngomongin pengaruh di tim nih. Ini esensial juga nih. Nah, iya. Antara Kuroko dan juga Hinata nih. Mana yang lebih berpengaruh ke tim dalam membawa hasil? Kalau ngomongin hasil mah nggak usah didebat lah ya. Itu si Karasuno sampai kelas 3 juga nggak juara-juara se-Jepang. Tapi kami juara bro. Sorry nih. Kami juara Winter Cup. Kami mengalahkan Rakuzan di final. Melawan lupa namanya. Lupa coy namanya. Tapi gimana nih? Kuroko gimana nih Haikyuu tidak membawa juara selama 3 tahun coy? Cuma sampai semifinal kan pencapaian terbesar. Ntar juara 3 ya? Ada yang sampai final kalau nggak salah juara 2. Juara 3 coy. Lupa juara 2 Haikyuu sampai juara 3. Yang kelas 3 tuh, kelas 3 terakhir sampai juara 3. Oh iya, Deng. Ya sebenarnya itu dramat ya. Ya ceritanya klasik sport sih sebenarnya. Klasik sport kayak gitu kebanyakan ya. Enggak yang langsung juara. Ya mungkin Kuroko mungkin ada cerita lainnya lah ya. Cuman kalau kita ngelihat dari klasik support emang yang tanpa gimmick gitu. Biasanya ya cari gimmicknya di sana biasanya dengan cara ya kalah dulu. Maksudnya enggak. Nah, dari kalah tuh ya dapat karakter development gitulah. Pokoknya dapat development tiap karakter gitu kan, pasti kayak improvement segala macam. Ya, makin jago lah gitu. Oke. Tadi balik lagi ke topik apa tadi? Oke, gimana nih pengaruh tadi disambungin sama karakter development ya. Jadi karakter development Hinata nih gimana sampai membawa kesuksesan di tim nih kalau menurut Nura? Oke, yang pertama aja. Gue lupa, kayaknya gue mau ngeralat sebelumnya. Kayaknya Hinata tuh dulu kalau nggak salah pilih Karasuno karena ini deh. Karena ngelihat yang di TV itu tuh. Pemain siapa sih namanya nomor 10 kan juga kan kalau nggak salah? Iya, Raja. Iya, yang badan yang itulah sama Karasuno. Kecil gitu. Ya gitu. Apa sih lupa? Pokoknya kalau masalah nama-nama mah kita lupa. Iya. Pokoknya isi raksasa kecil kalau nggak salah, tahu gue ya. Ini itu ke Karasuno karena itu bukan karena milih-milih gitu, gue lupa. Itu karena ada raksasa kecil, gue inget itu. Ya. Dia masuk Karasuno karena itu dia emang idolanya banget lah pokoknya kan kayak bocah kecil. Nah itu dia tuh kayak pengen jadi gitu kan, maksudnya role modelnya ada lah si Hinata. Dia tuh berusaha menjadi positif agar bisa sama kayak si raksasa kecil. Nah pengaruhnya ke tim tentu seperti yang gue udah bilang sebelumnya. Vibes-nya positif banget. Iya sih. Kan? Latihan terus. Betul. Pokoknya sampai ada satu tim yang gendek sendiri ke si Hinata kan. Oh iya. Terus juga. Aduh lupa itu siapa namanya lagi. Ya intinya itulah. Terus intinya gue gimana bilangnya? Intinya saking positif vibes-nya tuh di tim inilah selalu memberikan vibe positif kayak ke timnya. Bahkan ke siapa ya dulu yang S-nya Karasuno tuh yang sempet anak kelas 3. Wah itu mah ya, intinya itulah season dia kan awal-awal terang-terangan banget tuh. Season awal-awal terang-terangan banget. Iya terang-terangan tuh kayak gue tuh pengen gantiin lu jadi S kayak ini tiba-tiba kan. Iya benar-benar. Di turnamen gimana nih? Kontribusi di turnamen nih. Kontribusi di turnamen. Turnamen jelas bagus lah dia. Oke, bagus ya. Bagusan mana nih? Bagus. Pas kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih. Apa? Bagusan kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih kontribusinya nih pas dia kelas 2. Jujur gue ya bakal bilang kelas 2 sih. Kelas 2, oke. Pick-nya bagus. Maksudnya pick-nya bagus tuh dalam artian karakter development-nya dia tuh bagus banget. Oke. Di kelas 2. Apa tuh yang waktu itu dilakukan oleh dia pas kelas 2? Kenapa bisa dibilang lebih bagus dari pas kelas 3? Ya intinya sebenarnya latihan terus kan masuk lupa. Tapi kalau gue lupa lagi aja latihannya apa aja, pokoknya ini jadi bagus. Terus yang ini kalau ditanya yang bagus tuh pas latihan sama Nekoma. Oh yang satu camp ya? Iya, maksudnya kan dia dikasih saran bagus banget tuh sama yang pemain Nekoma. Duh lupa lagi siapa itu tuh. Nah itu yang nge-improve si Hinata bahkan
Bahkan gitu. Spoilernya adalah kan dia ntar jadi satu tim sama si player dari Nekoma itu, karak gue lupa anjir. Ya namanya. pas udah gede kan. Ya, Pas yang lawan Kageyama. ya yang di Nekoma yang kayak dia udah lulus kan, ntar akhirnya diambil jadi tim kan. Nah itu dia Ya. diambil sama dia kayak anjir bagus banget, terus ngelawan Kageyama. Wow. Oke. Jadi itu ya intinya sih gue lupa ya latihannya apa, cuman intinya gue ngelihat dari situ bagus banget sih. Oke, kalau dari saya nih, Kuroko tuh nggak kalah bagus ya. Oke, kita cerita dulu nih, waktu dari awal anime sih nggak akan cerita dari nggak akan sepenuhnya. Maksudnya poin-poin yang menarik nih. Jadi waktu dia tuh suka basket, nah akhirnya ketika SMP masuklah ke sekolah terbaik lah di Jepang ya, di sekolah terbaik. Terus cuma dia cuma jadi cadangan. Nah, cuma dia tuh cinta basket tuh bukan cinta kemenangannya kalau dilihat tuh. Dia tuh cinta kebersamaannya gitu. Itu yang dia rasain waktu dia masuk SMP kelas 1. Pas kelas 2, kelas 3 dia merasa tuh melihat teman-temannya tuh udah nggak bener lah. Udah cuma ngincer, wah basket udah nggak fun lah, menang terus kan soalnya kayak pokoknya kita bantai-bantai lah di sini kita. Wah, udah kacau lah pokoknya mentalnya lah udah kacau aja. Dia tuh punya ambisi bahwasannya dia tuh ingin menyadarkan teman-temannya bahwasannya tuh basket tuh nggak kayak gini loh, bahwa basket tuh ada menang ada kalah, ada sisi-sisi dramatisnya, ada sisi-sisi mengharukannya, dan gak selalu kita tuh nggak boleh ngeremehin tim lawan gitu. Jangan kan waktu zaman dia SMP tuh SMP Teiko tuh benar-benar ngeremehin lawannya kan, kayak 111 tuh sampai main-main lah, udah pokoknya udah edan lah pokoknya. Sampai kasih sampai Murasaki Barate udah nggak mau nyerang, dia mau di belakang, pokoknya kacau. Terus kan dia ngelihat temennya tuh, teman SMP-nya yang waktu dibantai Teiko, akhirnya dia bertekad lah buat menjadarkan teman-temannya bahwa main basket tuh jangan sampai ngeremehin lawan. Akhirnya mereka berenam kan sepakat tuh, oke, sekarang kita semua jangan ada yang sekolah sama, mari kita cari yang terbaik di antara kita berenam. Nah disitulah Kuroko termotivasi buat membuktikan ke teman-temannya bahwasannya mereka tuh nggak sejago itu loh. Ada yang lebih jago, dan ketika bertemu dengan Kagami itu kayak Kuroko tuh menemukan orang yang tepat buat si istilahnya ya, istilah kasarnya tuh Kagami dijadiin tumbal buat menyadarkan teman-temannya gitu loh. Itu keren banget sih pas gua nonton tuh. Wah, gila pas ketemu Kagami tuh kayak wah, ini kalau gua jadi Kuroko tuh pasti di pikiran tuh, wah, ini kayaknya orang jago banget nih, kayaknya cocok banget buat nyadarin teman-teman gua nih. Kita pakai aja dia. Kita manfaatkan saja kekuatan dia. Soalnya kan seperti yang diceritakan Kagami itu dari Amerika kan. Jadi secara kemampuan juga pasti di atas orang-orang Jepang, dan yang serunya juga tuh si Kagami tuh kayak ngerasa apakah Jepang pas dia datang ke Jepang tuh basket Jepang cupu nih. Ternyata pas ketemu teman-temannya Kuroko, ternyata jago-jago juga, sampai si Kagaminya juga termotivasi, dan Kuroko memanfaatkan itu dengan baik. Motivasinya Kagami juga ketika dia ingin mengalahkan teman-temannya Kuroko dimanfaatkan dengan baik, sampai si Kuroko itu karakter development-nya itu bagus ketika pas Winter Cup, dimana dia ya itulah mulai dia mau mulai berlatih skill-skill lain dan sadar bahwasannya tuh dia sebenarnya masih di bawah teman-teman yang lain loh, di bawah Kiseki dan Sadai lain. Akhirnya makanya dia berlatih lagi, dan itu bagus banget sampai akhirnya, dan itu kontribusinya sampai bawa juara di Winter Cup melawan pemain paling OP di universe-nya Kuroko. Itu sih. Ya pasti itu yang rambutnya merah kan? Iya, yang rambutnya merah. Aduh, lupa namanya. Ada AK-AK-nya pokoknya. Ya itulah. Seijiro. Yang matanya aneh. Akashi Seijiro. Ya, yang matanya tuh setengah-setengah. Yang kekuatannya tuh bikin musuh tidak bisa bergerak. Ya udahlah itu universe Kuroko ya udah sana bawa kekuatan itu. Kekuatan, bro. Flashy. Ini bro, tadi yang bilang sempat latihan bareng Nekoma, di Kuroko juga pernah terjadi latihan bareng rival. Waktu itu latihan bareng Soyo, bareng si yang rambut hijau Midorima kalau nggak salah ya, atau sama Aomine ya, lupa ya. Itu yang pakai kacamata. Iya, sempat latihan bareng juga kan, satu camp juga tuh. Terus diajarin lah caranya gini. Itu mirip-mirip juga tuh momen-momen kayak gitunya tuh. Kalau dipikir-pikir ya 11-12 doang anjing. Kuroko cuma beda olahraga doang anjing. Ya cuma yang satu ada jurus udah gitu doang. Itu, ada jurus itu. Kalau di sepeda nih ibarat Ida Tenjam dan Oyomushi nih. Ida Tenjam kan punya kekuatan, bro. Itu juga punya Yomushi. Apa kekuatan Hime-Hime ya? Hime. Ya itu bisa dari belakang bisa ke depan. Gila. Iya anjing. Udah. Kita fokus back ke topik antara Kuroko sama Hinata udah. Fokus. Oke, ini kontribusi udah lah ya. Segitu lah. Ya. Kontribusi ya udah lah. Intinya
Ya gue juga sebenarnya baru inget intinya tuh yang paling gue demen ketika si Hinatanya pas belajar strategi sih. Ya Oke. intinya kan dia dulu dar doang lah, ya, taunya gitu kan. Oke. Oke, sekarang kita ini udah sempat dibahas juga tadi tipis-tipis. Ini kita ngomongin masalah motivasi dalam berolahraga. Tadi Kuroko sudah jelas nih, motivasinya adalah menyadarkan teman-temannya bahwa bermain basket itu bisa menyenangkan loh. Nah, kalau Hinata tuh apa? Apakah dia cuma Hinata tuh termotivasi dengan melihat melihat si raksasa raksasa kecil. kecil menonton, Ya. atau apa dia ada Ya motivasi dia lain? dia tuh maksudnya gini, dia juga pengen pembuktian meskipun tubuhnya kecil gitu kan. Dia tuh bisa loh gitu bahkan jadi es gitu untuk satu tim gitu. Makanya ngelihat dari raksasa kecil. Nah, raksasa kecil tuh adalah role modelnya dia gitu. Intinya Oke. tuh motivasi dia tuh adalah sebenarnya pengen menjadi seseorang yang mungkin bisa dibilang es dalam satu tim dengan badan sekecil itu gitu. Kayak Iya. dia tuh udah sering di underestimate orang gitu, tapi nggak pengen ntar ke depannya, makanya dia dengan tubuh segitu terus ada orang yang sama raksasa kecil dia pengen kayak gitu. Yes. Dari tadi jadi nyerimpet es, ini karakter saya es loh. Ini apa saya es loh. Gila aceng ya lah itu, Ukio es tapi beda universe itu nggak main basket nggak kan. main basket. Tapi main Jadi itu dewa itu. main rideran. Iya tidak. Oke, balik topik ini dari Balik tadi topik. sana mulu San. Oke, itulah apa tadi kita bahas bahas motivasi ya. Motivasi Kalau Kuroko mah orang. itulah jelas dia ingin menyadarkan teman-temannya, dan dia tuh pingin ini loh, momen yang keren lagi tuh pas motivasi dia tercapai tuh pingin chase lagi sama Aomine coy. Akhirnya pas Aomine kalah, akhirnya bisa tos-tosan lagi. Gila itu momen dabes. Momen dabes dari Kuroko. Itu Oh, mana sih? Aomine yang rambut biru. Ya iya kayaknya dari namanya aja sebenarnya kayak Itu dia yang apa yang skillnya tuh gocek-gocek, yang dia tuh adu zone sama Kagami waktu dia ngelawan tuh. yang Waktu pertama kali zone-nya Kagami kebuka tuh waktu lawan Aomine. oh iya ingat yang ada rambutnya ada item-itemnya deng. Yoi, yang dia tuh malas latihan tapi pas datang sekali main nge-score 50 poin 70 poin Iya gitu. Street ball skillnya kan gocek-gocek doang dia. Itulah salah satu motivasi tercapai paling keren tuh, yaitu ketika tos-tosan beng. Dan setiap karakter ketika teman-temannya disadarkan tuh kayak tujuan si Kuroko per masing-masing karakter tercapai. Kayak misalnya si Murasaki Bara kan dia pingin supaya Murasaki Bara nggak males lagi, dan akhirnya tercapai. Si Murasaki Bara jadi jadi nyerang yang biasanya cuma diam di belakang. Terus ke Akashi dia nyadarin supaya kamu bukan pemain paling jago loh, jangan sombong. Terus kayak kan kayak ada punya dua sisi gitu kan si Akashi, supaya si Kuroko tuh pingin sisi yang lainnya tuh kalah dengan sisi yang lainnya tuh. Mantep lah waktu final. Oke, sudah Pak? Oke. Udah. Sudah. Lanjut ya. Lanjut. Apalagi nih yang seru nih? Apalagi Pak yang seru Pak? Apa lagi nih? Seperti yang kita singgung tadi, keduanya punya teman, punya partner. Ya. Nah, Oh, oke. yaitu Kagami dan Kageyama. Nah, mari kita bahas hubungan antara karakter-karakter kita. Oke. Nih, sebenarnya kalau bahasannya rival sama rekan satu tim tuh jawabannya cuma satu, udah Kageyama doang anjir. Rival sekaligus ya, kalau ditanya rival tuh di awal doang sebenarnya, kan ntar rivalnya ada lagi sebenarnya ke depannya. Cuman ya kita lihat dari Tapi awal aja. ini Pak, Haikyuu tuh sebenarnya sama Kageyama tuh lebih ke rivalitas dibanding partner. Kalau menurut saya soalnya sebenarnya pas di akhir kan mereka bertarung tuh. Iya. Jadi makanya kalau ditanya rival sama rekan satu tim yang terbaik apa, ya udah jawabannya dua-duanya Tobio Kageyama udah. Oke, coba dielaborasi lagi nih. Hubungannya gimana Iya, nih? Yang seru-serunya gimana nih yang seru-serunya? Ini kenapa bisa jadi rival? Ketika di episode pertama kan si Hinata tuh lawan sekolah SMP-nya si Kageyama kan. Oh iya, benar, Pak, benar. Iya, dan si Hinatanya kalah. Makanya pas masuk Karasuno, Hinatanya kaget kenapa ini orang ada di sini. Katanya kan bagus, berbakat gitu kan ini orang. Tinggi juga. Ya, jadi sebenarnya kan pas pertama kali masuk SMP gitu, terus kayak ya intinya dia tuh kan apa sih yang sering passing tuh, setter ya, gue lupa namanya. Iya, setter. Yang dia tuh harus salah satu orang yang berbakat kan. Terus kayak tiba-tiba
dia ke Karasuno, terus karena kepribadiannya yang bertolak belakang, ini yang bikin serunya tuh. Terlebih dengan masa lalunya Hinata. Nah, ini yang ngebuat si Hinata tuh ngerasa jadi rival dan gak terima awalnya. Bahkan si Hinata sama Kageyama tuh gak saling terima kalau mereka tuh jadi rekan satu tim. Oh iya Nah, tapi ketika di rekan satu tim ini terus kayak dibacotin tuh Hinata dibacotin sama Kageyama, terus kayak wah itu udah jadi kayak duo yang luar biasa. Pokoknya ini saling percaya, terus kayak kayak ya kita tahu lah yang kayak tadi disebutin kayak umpannya passingnya si Kageyama pas masuk ke si Hinata kan langsung langsung masuk lah, maksudnya kayak smash cepet lah ya kan. Iya. Itu ini jadi serangan ikoniknya mereka kan, karena saling nge-encourage satu sama lain. Okay. Itulah yang membuat mereka tuh bisa dibilang sebagai rekan satu tim tuh luar biasa, tapi di balik itu tuh menjadi rivalitas yang sangat kompetitif. Karena mereka dua-duanya nggak mau kalah. Ya. Iya kan, kayak saling ini aja udah kayak gue tuh lebih baik dari lo meskipun kita beda role gitu. Ya, sampai profesional pun beda tim. Ya, profesional. Nah, yang serunya tuh sebenarnya di situ sih, pas profesional mereka beda-beda tim tuh, seru banget sih itu. Oke. Tapi itu kayaknya kejauhan. Silahkan dilanjut ke Kuroko saja. Oke. Kuroko dan Kagami sudah jelas lah ya, ini terbaik sih, ini duo terbaik karena mereka tuh saling mempengaruhi satu sama lain secara positif. Jadi pertama kali ketemu kan Kagami itu menganggap remeh Kuroko. Nah, Kuroko menganggap Kagami itu kayaknya, ini orang sombong banget deh. Akhirnya dipadukan tuh pertama kali mereka main basket bareng. Awalnya tidak ada chemistry dong jelas, tapi kayaknya ini kedua kalau misalnya dicoba disatukan kayaknya ini bakal OP banget. Yang satu pengoper handal, yang satu jago ngedang kan, jago masukin bola. Oke. Akhirnya tuh kayak mereka tuh mencoba berbaur lah, dan ternyata tuh kayak saling mempengaruhinya tuh gini loh. Si Kagami tuh ketika datang ke Jepang, dia tuh ngeremehin orang-orang Jepang. Nah, dia tuh ketika bertemu dengan Kuroko, dia tuh sadar, bertemu dengan Kuroko dan teman-temannya ya, itu sadar bahwa pemain Jepang tuh spesial loh. Apalagi ketika ketemu Kuroko, dan Kuroko tuh kayak secara tidak langsung tuh ngasih tahu ke Kagami, lu jangan sombong deh di sini. Kita kan bareng-bareng, ini olahraga tim loh. Soalnya waktu Kagami pertama kali main di Seirin, itu kan dia sombong banget, gak mau ngoper, gak mau ini. Kayak Kuroko tuh secara tidak langsung, wih pemain Jepang lain tuh bisa loh, gitu. Jadi itu bagus juga, soalnya selain Kuroko motivasinya menyadarkan teman-temannya waktu SMP, termasuk dia juga ingin menyadarkan si Kagami bahwasannya basket tuh menyenangkan kalau kita bermain bersama, dan itu beneran kejadian kan waktu di Winter Cup mereka kerjasama. Nah, pengaruhnya Kagami buat Kuroko apa? Jadi Kuroko itu termotivasi buat berusaha lebih keras supaya staminanya bisa bertambah kan. Di awalnya cupu kan, cuma bisa main berapa menit diganti, hanya dia latihan stamina. Terus juga dia sadar bahwasannya nggak bisa ngandelin cuma ngoper-ngoper doang, soalnya ketika Kagami nggak ada nih, siapa nih yang nyekor. Akhirnya dia belajar syuting, dan itu bagus sih. Dan memang di beberapa momen tuh ada kayak konflik gitu. Aduh lupa, pokoknya sebelum Winter Cup apa pas Winter Cup tuh kayak mereka tuh ada konflik gitu, kayak pepundung-pundung, tapi akhirnya bisa bersatu lagi, dan itu keren sih. Dan momen yang komedinya tuh kayak si Kagami tuh sering kaget ketika Kuroko tiba-tiba muncul, itu kocak banget tau gimmick-gimmick gitu. Terus si Kagaminya takut anjing, terus si Kurokonya bawa anjing mulu, itu kocak banget itu. Oh iya, anjing yang ikoniknya Kuroko itu ya. Itu kocak banget, Kagaminya takut. Terus dibawa-bawa mulu tuh lagi sama dia, itu keren banget. Dan Kuroko ini menjadi penghubung Kagami ke teman-temannya yang lain, yang akhirnya bisa kebuka zone-nya Kagami itu ketika berhadapan dengan teman-temannya Kuroko. Termasuk waktu final episode itu ada True Zone. Zone sesungguhnya itu kebuka karena Kuroko. Kagami coy dibukain oleh Kuroko. Itu lagi gimmick Kuroko dengan jurus-jurusnya flashy banget, guys. Itulah kalau dari saya. Ada impact-nya masing-masing lah ya. Yoi. Oh ya, secara tambahan rivalitas juga lebih menarik di Kuroko kalau menurut saya, karena mereka adalah teman satu SMP yang tadi dibahas. Mereka tuh akhirnya memutuskan buat saling berpisah sekolah untuk mencari
mana pemain yang terbaik di SMPT Iko. Itu keren banget sih gimmicknya. Dan yang keren tuh waktu pas mereka di Winter Cup, mereka ngumpul semua ketemuan lagi reunian. Terus ada si Kagami ikut nimbrung, cok, mengganggu itu. Mengganggu reuni. Itu kocak banget. Lo itu nggak diajak ya gitu Asli, harusnya. lu gak diajak. Terus dia sosokan kayak akrab lagi gitu. Padahal beda coy, beda sekolah. Tapi gak apa-apa, itu gimmicknya yang bagus. Oke. Ada lagi? Oke, kalau gue sih sebenarnya jujur lebih suka rivalitasnya di rivalitasnya di ini sih, di Haikyuu. Haikyuu. Oke. Karena itu maksudnya kayak lu tuh maksudnya dari from hero terus ada tiba-tiba rival lu yang maksudnya dia kan udah digadang-gadang berbakat segala macem lah, kok jadi satu tim gitu, Ya. kan nggak expect ya itu, Pak. Makanya gue lebih suka Haikyuu. Sebenarnya gimmicknya sama tahu. Kagami sama siapa itu, sama si Kageyama Kageyama. tuh sama-sama tinggi Iya. kan, ceritanya sama-sama Iya, tinggi, sama-sama jagonya. Iya sih, sebenarnya kurang lebih sebenarnya sama. Iya, sumpah. Mana namanya sama Kak lagi. Wah, apakah kok jadi cocokologi? Kagami dan juga Kageyama sama-sama Kak nih. Iya. Betul. Sama-sama Kak. Untung bukan Kagem. Kagak, waduh, kok beda? Paham. Paham. Wakata kalau di Jepang Wakata. Wakata. Hai. Wakata. Bahasa Jepang anjir, Wakata. Oke. Terakhir Pak lah, terakhir. Apa nih? Wah, ini berat sih. Apa? Aduh, beratnya harus disampaikan nih. Imagination or can do it. Anjir. Itu dia. Anjing ini susah sih bangsat, sumpah. Susah kan? Dua-duanya enak, Cok, masalahnya. Sebagai opening pertama, Anjir. sama-sama berkesan. Enggak, ini sumpah dua-duanya bagus banget dia. Bagus banget, coy. Imagination ikonik banget kan, Spike. Ikonik banget. Just Do It juga Grand Rodeo kan. Dan Rodeo. Just Do It. Anjing bisa. Apa ini ada pilihan lah. Anjir bagus coy dua-duanya. Nggak bisa Oke. Sama dua-duanya bagus. Wah ini nggak bisa cok, nggak bisa, ya? bagus banget dua-duanya. Nggak bisa. Openingnya dua-duanya nggak bagus, nggak bisa dipilih bagus dua-duanya. Oke. Jadi sumpah Just Do It sama Imagination tuh, wah Keren abis lah. Pokoknya sporty Ya. sporty banget lah. sporty banget, jujur sporty banget. Sporty Nih, banget. FYI, gue sebelum nonton Haikyuu kan nonton Kuroko dulu. Just Do Yes. It itu salah satu opening sport paling gue suka. Oke. Terus ada Haikyuu, nah gue mulai suka tuh sama. Nah gue bahkan tahu Spy tuh dari Haikyuu, dari Spy apa Sama lah. Imagination. Sama lah. Iya kan, terus habis itu wah makanya ini wah anjing nggak bisa nggak bisa dibanding-bandingin nih kali ini. Wah nggak bisa Oke. milih, gua nggak bisa milih. Oke. Kalau series gue series masih bisa milih, cuman opening wah anjing nggak Oke. bisa. Ini yang gue takutin tadi, lu tau gak? Yang gue takutin tuh ya, kalau ada bahas-bahas gini, opening ini nih kayak anjir nih, gua pas dari awal tuh kayak bingung kayak anjir nih opening dua-duanya mantap banget anjir, nggak bisa Iya, milih gua. Gini aja ganti pertanyaan. Apa nih? Yang di Haikyuu aja, Imagination atau Tobe Fly High? Imagination. Imagination, oke. Imagination jelas. Kalau sama sih Imagination, tapi Fly High juga enak juga tuh, keren juga itu. Kayak enak. Cuman gini, kenapa pilih Imagination? Karena lebih berkesan karena season 1. Sama. Season 1 dan pokoknya opening pertama dah. Ya tanpa opening pertama yang bagus juga kesannya jadi ke Haikyuu juga agak gimana kan. Iya, Ya makanya kalau ditanya itu ya tetap Imagination. bilang Imagination meskipun Fly High juga enak, tapi Oke. karena opening pertamanya Imagination dan Imagination berkesan di season 1 udah itu doang. Oke. Nah, tapi kalau di Kuroko saya beda. Saya lebih suka opening 3 Take Me Higher. Itu lebih enak dibanding opening pertama. Iya, vibes-nya sih sebenarnya Nah, Take Me Higher ya. Take Me Higher bagus karena vibes-nya bener-bener jujur aja Just Do It sama Take Me Higher kayaknya lebih sporty banget Take Me Higher Wah, sih. jauh. Itu beatnya lebih tinggi lagi, lebih cepat lagi. Tapi tetap gue bakal pilih jawaban Just Do Oke. It. Kalau gua Take Me Higher dibanding apa? Can Apa? Do It. Sampai sekarang kayak terbayang kayak Just Do It gitu. Na 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 na. Anjir sumpah. The best. Opening mah the best dua-duanya Ya nggak bisa. Cok. Gila. Ini yang ditakutin di awal. Kayak awal tuh anjing ini kalau ada perbandingan opening wah anjing udah kelar nih anjing. Susah nih Dua-duanya the bahasannya. best. Iya, kelar nih bahasannya udah. Nggak bisa. Mau dia manapun susah. Oke. Karena mau gimana pun juga susah, jadi mari kita akhiri ya perdebatan ini. Ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya tuh
banyak kemiripan sebenarnya dua anime ini tuh ya. Jadi Iya. balik lagi tergantung selera sebenarnya. Pasti yang Iya. anak-anak basket pasti lebih suka Kuroko, yang anak-anak voli pasti Iya. lebih suka Haikyuu. Nah, kalau yang umum-umum ya itu tergantung lah masing-masing lah ya. Ya itu Lebih suka yang gue mana? gue di sini nggak terlalu suka volley, nggak terlalu suka basket sih, cuman gue ngeliat dari sisi realistisnya ya itu. Oke. Ya, satu keuntungannya Haikyuu adalah tidak ada jurus-jurusannya, udah menurut gue gitu. Yes. Kalau Kuroko ya itu jurus bisa jadi kelebihan buat beberapa orang, bisa jadi kekurangannya, Mbak. Ya Makanya mungkin sebenarnya gimmick ya. kesimpulannya tuh balik lagi ke apa? Ke masing-masing ini ya, masing-masing orangnya ya. Ya betul. Dan mungkin Haikyuu lebih panjang. Ada orang yang suka lebih panjang ceritanya karena lebih detail, atau ada orang juga yang suka selesai tamat, ada juga kan. Kalau Ya. Kuroko lebih apa? Lebih pendek lah secara season juga. Selesai di SMA, ada movie-nya juga sih yang mereka tuh bersatu semua kan. Itu belum nonton sih. Ya. Jadi sebenarnya balik lagi lah. Tergantung gimana kalian sukanya yang mana. Makanya kalian jangan lupa buat komen ya di Spotify dan juga di YouTube, mana nih menurut kalian yang terbaik di antara keduanya. Kasih alasannya juga nih kenapa mungil yang satu ini lebih bagus daripada mungil yang lainnya gitu. Nah, itu dia. Apa tuh yang mungil lainnya apa tuh? Inilah, mereka kan mungil-mungil ceritanya. Oh iya. Oke. Terus di apa? Nanti juga kita buka voting lah ya. Silahkan di voting di apa di Instagram. Di Spotify juga suka buka voting tuh, cobalah diisi-isi ya. Mana nanti kita lihat nih. Kalian tim Kuroko apa tim Hinata atau tim Naruto? Oh ini kok tim Naruto tiba-tiba anjir. Hinata kan. Hinatanya beda Oh, san. beda. Kan istri Naruto ceritanya. Anjir. Jauh banget. Oke lah. Silahkan saja ya. Saatnya kalian yang menilai siapa yang menurut kalian lebih hebat. Oke. Mungkin demikian episode kali ini. Jangan lupa di-follow Instagram kita di Animedet. Di-follow juga di Spotify Animedet Podcast. Dan juga jangan lupa di-subscribe YouTube-nya di Animedet Indonesia. Kata-kata terakhir dari saya, singkat saja. With imagination, we can do it.